المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darain amin. Al-kabiratu sadisata asyrata, dosa besar yang ke-16. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang dan mereka yang tidak bersaksi bohong atau palsu. Tidak bersaksi bohong atau palsu. Jadi salah satu sifatnya orang yang bertakwa itu adalah mereka tidak bersaksi dengan kesaksian yang dusta, yang palsu. Ya. Saksi palsu itu artinya dia memberikan kesaksian yang tidak benar di pengadilan. Ya. Karena di dalam syariat itu ya ada yang namanya kesaksian. Ya. Saksi itu bisa menjadi bukti, bisa menjadi bantahan atas bukti. Ya. Orang yang menggugat itu al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu wajib diberikan atau disampaikan oleh orang yang menuduh atau yang mengklaim. Ya. Ini tanah saya. Ya, maka orang yang mengklaim itu harus memberikan bukti bahwa betul-betul itu adalah tanah dia. Ini rumah saya, maka dia harus menunjukkan bukti kepemilikan rumah itu. Itu kalau yang menggugat, ya. Kalau yang dia harus menunjukkan bukti. Ya. Si fulan telah mencemarkan nama baik saya, maka dia sertakan buktinya, ya. Rekaman suaranya atau liputan beritanya telah mencemarkan nama baik. Itu namanya bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Nah, kesaksian palsu ini bisa dilakukan di level bukti ini. Bisa saja orang begitu menyampaikan bukti dia bersaksi palsu. Ya. Begitu juga yang tergugat itu wal yaminu ala man angkara. Sumpah itu diberikan oleh orang yang menolak tuduhan, yang mengingkari tuduhan. Ketika dia bilang, ya, ini rumah saya, diajukan bukti-bukti, benar enggak ini rumah kamu? Maka selain dia menunjukkan bukti bahwa
ya, itu bukan punya orang yang menggugat, dia juga bersumpah bahwa itu adalah betul-betul rumah dia. Jadi sumpah ini untuk bisa membebaskan hukuman, ya. Beda-beda dengan hukum positif ya di pengadilan umum, semuanya harus berdasarkan bukti. Meskipun semua yang memberikan persaksian atau kesaksian di pengadilan itu semuanya dilakukan dengan sumpah, ya, sumpah. Misalnya kasus pembunuhan, siapa saksinya? Saksinya A, B, ya. Fulan 1, Fulan 2. Nah, si Fulan 1, Fulan 2 diajukan sebagai saksi orang yang melihat kasus pembunuhan. Nah, saksi ini kalau dia berkata jujur, benar bahwa si tertuduh itu, terdakwa itu membunuh, maka dia bisa mengancam, ya, kesaksiannya dia bisa membawa kepada si tertuduh, terdakwa itu untuk dihukum. Kalau dia menyaksikan bahwa si tertuduh itu betul-betul, terdakwa itu betul-betul membunuh, ya, ini namanya kesaksian benar. Tapi bisa juga kesaksian palsu. Dia lihat si terdakwa itu membunuh, tapi dia bilang, enggak, saya enggak lihat, saya enggak tahu. Ya, itu namanya kesaksian palsu, karena dia bersaksi sesuatu yang tidak kenyataannya. Sehingga tujuannya apa? Supaya si terdakwa itu tidak kena hukuman bebas. Biasanya orang mau melakukan sumpah palsu ini kalau ada apa? Ada embel-embelnya, ya. Disogok atau diancam, bisa juga diancam. Kalau kamu memberikan kesaksian yang memberatkan terdakwa, kamu, keluarga kamu akan saya bunuh, gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Jadi kesaksian palsu itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Tapi dengan catatan kesaksian palsu itu dilakukan dengan tanpa tekanan. Kalau dibawa tekanan, ya lain lagi ceritanya. Ya, kalau tadi diancam, ya, keluarga kamu saya bunuh semuanya, nah, itu nanti bisa lain lagi urusannya. Karena itu artinya termasuk orang-orang yang terpaksa, ya, orang yang terpaksa. Jadi orang beriman itu, orang bertakwa itu walladzina la yashhaduna zur, orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dia harus jujur memberikan apa adanya. Ya, kan, meskipun kesaksian ini berat resikonya, bisa aja membuat orang dihukum atau orang bebas dari hukum. Artinya dia mencederai hukum itu sendiri, ya, keadilan. Wafil asari, dan di dalam asar, ya, dikatakan apa? Adalah syahadatuz zur atau udilat syahadatuz zuri bil isyraki billah, dipadankan, dipadankan atau disetarakan syahadatuz zur, kesaksian palsu, bil isyraki billah, dengan menyekutukan Allah, dengan syirik. Dalam satu ayat Allah menyatakan bagaimana kesaksian palsu itu sepadan dengan syirik. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur, maka jauhilah oleh kalian, ya, najis berupa berhala itu, ya, berhala itu disebut najis oleh Allah, kotoran berhala itu.
Dan jauhilah oleh kalian qaulaz zur, ucapan dusta. Ya, ucapan dusta. Jadi Allah melarang untuk menyembah berhala dan melarang untuk berkata dusta. Ini kan artinya disetarakan. Ya. Sebagaimana Allah memerintahkan misalnya berbakti kepada orang tua itu disetarakan dengan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan ya agar kalian tidak menyekutukannya, tidak menyembah kepada selainnya, hanya kepada Allah, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ketentuan mengenai larangan syirik, menyembah hanya kepada Allah, bertauhid, ya, itu sepadan disejajarkan atau direndengkan dengan berbakti kepada orang tua. Nah, di sini Allah melarang untuk berbuat syirik, menyembah berhala, sekaligus melarang untuk berkata dusta. Ini artinya kalau dalam tafsir dikatakan ini namanya disepadankan, ya, dijejerkan, dibarengkan, menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Kalau tadi soal tauhid, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti berbuat baik kepada orang tua itu sangat penting sekali. Ya. Nah, di sini meninggalkan berhala itu sangat penting untuk tidak menyekutukan Allah, sekaligus juga menghindari ucapan dusta. Ya. Persaksian palsu itu termasuk ucapan dusta. Meskipun ucapan dusta tidak harus dalam bentuk kesaksian. Orang ngomong bohong kan di mana aja bisa terjadi. Kalau kesaksian biasanya di pengadilan. Jadi ini masih disebutkan yang yang umumnya, yaitu berkata dusta. Kesaksian dusta termasuk di dalam berkata dusta. Wa fil hadisi la tazulu qadama syahidiz zuri yaumal qiyamati hatta tajiba lahun naru. Tidak bergeser atau tidak tergelincir kedua kaki, qadama dari qadamani, ya. Kemudian karena dimudhofkan, nunnya dihilangkan. Qadama syahidiz zuri, dua kakinya orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat, ya, sampai wajib baginya, sehingga wajib baginya neraka. Ya, jadi tidak tergelincir, ya, kedua kaki orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat, sehingga wajib bagi dia adalah api neraka. Jadi udah ditentukan api neraka bagi orang yang bersaksi palsu. Ya. Qultu, saya berkata, ini pengarang yaitu Imam Az-Zahabi mengatakan, syahiduz zuri qadir takaba azaima. Orang yang bersaksi palsu telah melakukan beberapa perkara besar, ya, yaitu dosa-dosa besar, ya, perkara besar. Ahaduha, salah satunya dari perkara besar itu al-kadzibu wal iftira'u, dusta dan mengada-ngada. Iftira' itu artinya mengada-ngada sesuatu yang enggak ada. Itu iftira'. Barang enggak ada dibilang ada. Iftira'. Ngarang-ngarang kalau bahasa kita, ya. Kalau bahasa kita ngarang-ngarang. Iya, ngarang-ngarang cerita, ngarang-ngarang ucapan. Itu namanya iftira'. Ya. Dusta
Ya, dusta itu apa sih? Ya, mengatakan sesuatu ala ghairi ma huwa lahu. Menyatakan sesuatu bukan senyatanya kejadiannya. Itu namanya dusta. Dia tahu putih, dia bilang merah. Dia tahu bagus, dia bilang jelek. Itu namanya dusta. Jadi dia menyatakan sesuatu bukan sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya dusta. Sedangkan jujur itu menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Itu jujur. Nah, dusta itu sangat dilarang. Termasuk juga iftira. Iftira ini dustanya double. Dia ngomong tidak jujur, dan yang kedua mengada-ngadakan sesuatu. Kadang-kadang ya mengatakan bahwa ini adalah firman Allah, bahwa ini adalah sabda Rasulullah. Itu ngada-ngada, padahal itu tidak ada. Itu iftira. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa muftarin musrifun kadzabun. Ya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk, man huwa, siapa dia yang musrifun, orang yang berlebih-lebihan, kadzabun, yang suka berdusta. Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, ya, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadhiba. Yutba'u, dicap, ya, dicap. Ya. Seorang mukmin itu atas segala sesuatu. Laisal khiyanata wal kadhiba, yang bukan sesuatu itu adalah berupa khianat dan dusta. Ya, orang mukmin itu segala yang baik ya dicap dia, artinya diberikan apa namanya? Segala kebaikan, itu segala kebaikan ala kulli syai', tapi tidak pernah laisal khiyanata wal kadzib. Seorang mukmin tidak akan berkhianat dan tidak akan berdusta. Tapi kalau orang udah suka khianat, dia kasih kepercayaan dia khianat. Kalau bicara dia dusta, berarti dia bukan orang yang sempurna imannya. Ya, kalau beriman sih masih beriman, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, kepada malaikat, tapi iman biasa, bukan iman yang sempurna. Karena keburukan khianat dan kadzib ini betul-betul berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk dosa besar, ya. Wasaniha, yang kedua, kenapa orang yang bersaksi palsu itu telah melakukan perkara yang besar? Ya. Yang kedua, annahu zalamal ladzi syahida alaihi, bahwa dia si orang yang bersaksi palsu tadi menzolimi orang yang dia saksikan atasnya. Artinya orang-orang yang dia hadapi dengan kesaksiannya, dia menzolimi. Ya. Hatta akhadha bi syahadatihi malahu, sehingga dia mengambil dengan kesaksiannya itu hartanya orang yang dihadapinya itu. Ya, bersekutu dengan orang, ya. Misalnya dia punya pemilik tanah yang benar, karena kesaksiannya dia bisa menggugurkan haknya si pemilik tanah itu, sehingga hilanglah tanah, lepaslah tanah itu dari dia dengan keputusan pengadilan. Artinya dia mengambil haknya orang lain,
mengambil hartanya orang lain dengan zolim, hanya dengan kesaksian palsu. Wa irdahu, dan harga dirinya orang yang dia hadapi. Bisa jadi ya dia menyatakan misalnya si fulan ini sebagai koruptor, ya kan? Itu kan namanya mencederai nama baik, harga dirinya si orang yang disaksikan. Padahal tidak seperti itu. Ya, itu namanya dia berbuat zalim kepada orang yang disaksikan. Waruhahu, dan rohnya, artinya nyawanya. Bisa jadi kesaksian dia justru membuat orang yang tertuduh itu betul-betul dibunuh, dihukum oleh pengadilan untuk dibunuh. Padahal dia tidak bersalah. Benar Pak Hakim, saya lihat dia membunuh, padahal dia nggak lihat. Nah, kan ini orang akhirnya jadi dihukum sama hakim gara-gara kesaksian dia. Maka dia telah berbuat zalim terhadap nyawanya si orang yang dituduh, orang yang disaksikan oleh dia. Hati-hati, dia berarti berbuat zalim di situ. Maka disebut ini perkara besar dalam masalah kesaksian palsu. Yang ketiga, annahu zalamal ladzi syahida lahu, bahwa dia ya telah berbuat zalim terhadap sesuatu bukan orang. Oh tadi orang ya. Sesuatu yang dia persaksikan atasnya. Betul Pak Hakim yang mulia bahwa tanah ini punya si Bapak Fulan. Padahal Bapak Fulan itu yang ngaku-ngaku, bukan yang pemilik aslinya. Ya, dia berbuat zalim. Dia mengambil hartanya si orang yang tadi yang disaksikan itu. Nah, dia berbuat zalim untuk mengambil harta yang bukan punya dia. Bi an saqa ilaihil malal harama, dengan dia ya membawa atau menggiring kepadanya harta yang haram yang bukan milik dia. Ya. Fa akhadhahu bi syahadatihi, maka dia mengambilnya harta yang haram tadi, punya al-malul haram, bi syahadati, dengan kesaksian dia. Ya, dengan kesaksian dia bisa membuat kepemilikan harta yang bukan haknya dia. Ya. Wa wajabat lahun naru, dan telah wajiblah atas dia, bagi dia itu neraka. Yang mengambil barang yang haram jelas dosa besar, ya. Banyak orang yang dirugikan di pengadilan. Orang punya tanah, lepas tuh tanahnya karena digugat oleh orang yang punya kekuatan, punya power, punya uang, dan apa? Bisa menyuap hakim, menyuap saksi, sehingga terlibat mafia hukumnya, dan dia menang. Ya, menang dia. Ada itu kejadiannya. Orang punya tanah 5.000 meter, harga tanahnya itu mungkin sekian ratus miliar. Ini tanahnya di daerah yang elit. Kalau 1 meternya 20 juta, maka 5.000 meter itu 100 miliar. Kalau 30 juta, 150 miliar harga tanahnya. Digugat oleh orang yang memang orang berduit, mafia tanah, dan dia juga mafia hukum. Dia bayar itu yang namanya hakim, pengacara semua. Terus dia bikin bukti-bukti palsu. Buktinya apa?
Buktinya kadang-kadang cuma selembar bayar pajak. Pada tahun sekian saya bayar pajak tanah ini. Buktinya cuma selembar 2 lembar yang tidak kuat. Tapi karena bersekutu, bersekongkol dengan penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara, semuanya, maka si yang punya tanah nggak berdaya. Kenapa dia berani sogok? Ya, harga tanahnya 150 miliar misalnya, kan gitu ya, atau 250 miliar harga tanahnya. Dia keluarkan 30 miliar untuk nyuap hakim, dia masih untung karena dia dapat tanah yang nggak modal apa-apa, ya kan? Hakim, jaksa, pengacara, wartawan, semua, kalau perlu LSM, kalau perlu anak mahasiswa suruh demo. Ya, mahasiswa mah murah tuh kasihnya, paling kasih uang nasi bungkus sama bis, ya kan? Beliin aja kaos, seneng ya, mahasiswa suruh demo, ya. 30 miliar, dia masih dapat 220 miliar, nggak ngapa-ngapain, tanah bukan punya dia. Wah, ini penegak hukum dikasih duit seneng, dikasih 5 miliar, dikasih 10 miliar, ya kan? Seneng aja. Tapi bersekongkol untuk mengambil, merampas hak orang lain. Dan akhirnya lepas itu tanah. Lepas tanah. Sekarang sudah berdiri bangunan mall yang megah. Berarti tanah itu udah dijual lagi kepada pembuat yang mau bikin mall. Pasti harganya udah dinaikin lagi sama dia. Jadi berperkara di pengadilan itu bukan soal orang punya hak bukti atau tidak, punya duit apa enggak. Kalau enggak punya duit, habis sudah. Sementara mereka ini modalnya kuat, modal di depan dulu dibayarin semua. Maka banyak orang berperkara soal tanah itu, misalnya dengan pengacara, Pak, tolong ini tanah saya, mau berperkara di pengadilan. Mau bayar pengacara nggak punya duit, pengacaranya minta, misalnya saya minta 150 juta bayar saya. Wah, saya nggak ada uang segitu, Pak. Oke, kata pengacaranya, saya bela tanah ini sampai menang, tapi saya minta 30% dari tanah ini buat saya. Bahkan minta separuh kadang-kadang. Bayangkan coba. Ya kalau Anda harga tanahnya 50 miliar, dia dapat separuh 25 miliar pengacara. Padahal kalau dibayar paling cuma 300 juta. Ya. Mau aja dia pengacara modalin dulu, bayar semua, bayar sana, bayar sini. Dia punya duit, menang, dapat deh, ya kan? 25 miliar, dipotong biaya untuk sogok sana, sogok sini. Lumayan, nggak kaya pengacara kalau kayak gitu. Makanya kalau ngeliat pengacara kaya jangan heran. Ya, bayaran dia saja mahal, apalagi kalau bayarannya sistem begitu. Yang punya tanah nggak punya duit, bayarnya pakai tanahnya dia. Ya udah Bapak ambil deh sekian persen tanahnya. Bayangkan, yang punya tanah itu tanah warisan lagi, mesti dibagi-bagi banyak orang. Pengacara mendapatnya sendirian aja, ya kan? Itu terjadi di mana-mana. Ya. Ada pemilik tanah yang daerahnya sekarang udah jadi daerah elit. Dia pemilik sah, dulu dirampas. Dia mau gugat di pengadilan, semua minta duit. Ya, pengadilan minta duit, sekian minta duit. Minta duit semua, minta duit di depan, ya. Karena kemungkinannya belum tentu menang. Jadi penegak hukum mintanya di depan semua duitnya. Ya kalau mau siapin sekian miliar, buat ini, buat hakim, buat jaksa, buat apa. Ya nggak punya duit lah yang punya tanah. Dari mana duitnya? Ya.
dan nggak diminta tanahnya. Kenapa? Karena mungkin penegak hukumnya juga udah tahu nih peluang menangnya tipis, udah bayar aja dulu deh, kita perkara dulu. Gitu. Yang punya tanah mikirnya, ya saya udah bayar belum tentu menang lagi. Yang kaya sama dia, saya mah ya ngutang-ngutang sana, ngutang-ngutang sini. Itu banyak terjadi semacam itu. Maka kata Nabi, qala Nabi SAW, man qadaitu lahu min mali akhihi bi ghairi haqqin fala ya'khudhu. Man qadaitu lahu, barang siapa yang aku putuskan baginya dari harta saudaranya bi ghairi haqqin, tanpa hak dia, tanpa hak, fala ya'khudhu, maka janganlah dia mengambilnya. Huknya itu mali akhihi. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nari, karena hanya saja aku memotong atau memberikan kepadanya sepotong daripada api neraka. Rasulullah sendiri mengatakan, ya, bisa jadi ketika orang bersengketa di hadapan Rasulullah, orang yang salah itu lebih pintar bersilat lidah dibanding yang benar, yang punya hak. Misalnya yang pemilik tanah atau pemilik harta, dia nggak bisa ngomong di pengadilan, orang nggak pintar ngomong. Yang mau zolimi dia pintar ngomong. Sehingga Rasulullah mengatakan, boleh jadi saya memberikan keputusan kepada si orang yang pintar ngomong ini karena dia bisa meyakinkan. Oke, berarti kamu pemiliknya. Padahal pemiliknya adalah yang nggak pintar ngomong. Bisa terjadi, ya. Maka itu ada ilmu retorika kan kayak gitu. Ilmu retorika itu kemampuan meyakinkan orang. Nah kalau yang punya hak itu nggak punya retorika, nggak bisa ngomong di pengadilan, kalah. Maka Rasulullah bilang, bisa jadi saya berikan ini kepada orang yang bukan berhaknya, karena kepandaian dia di dalam berbicara atau memberikan bukti-bukti yang palsu. Maka kalau ada yang demikian, kata Nabi, ada yang saya berikan keputusan pengadilan, keputusan dari saya, kemudian itu mengambil harta saudaranya, hak saudaranya, padahal bukan hak dia, maka jangan ambil, kata Rasulullah. Karena ketika saya berikan kepada dia harta temannya, saudaranya itu, sama dengan saya memberikan sepotong api neraka. Ya, sama dengan saya memberikan sepotong api neraka. Hakikatnya api neraka. Zohirnya harta. Zohirnya harta. Hakikatnya api neraka. Zohirnya harta, hakikatnya api neraka. Maka hati-hati, ya. Rasulullah sendiri sebagai pemutus, ya, atau sebagai hakim misalnya, beliau kan melihat fakta-fakta di persidangan, ya. Nah orang yang mampu membuktikan bahwa dialah pemiliknya, walaupun sebenarnya bukan dia pemiliknya, dia bisa saja mendapatkan apa yang dia gugat, dia cari itu. Tapi kata Nabi, hati-hati, itu sama dengan sepotong api neraka yang saya berikan itu. Jadi jangan gampang-gampang ngambil hak orang lain. Ini biasanya perkara soal harta, soal soal kejadian kriminal, ya. Kayak kemarin itu kasus pembunuhan yang melibatkan seorang jenderal polisi, ya kan, rame sampai berbulan-bulan itu sidangnya, disiarkan langsung sidangnya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang bersaksi, anak buahnya dia, itu seperti orang yang udah disetel kesaksiannya, sampai oleh hakim dimarahi, ya, sama hakim dimarahi. Kamu itu mbok ya latihan dulu kalau mau bohong, kata hakim gitu. Karena hakimnya juga pintar kan,
Jadi kebohongannya itu kelihatan karena yang disuruh saksi ini kan pembantu rumah tangga, supir, ya memang nggak, kemampuan logikanya, intelektualnya rendah, ya. Sehingga disuruh ngomong begini sama bosnya, ya ngomong gini aja. Begitu ditanya yang lain dia gelagapan jawabnya. Ya, hakim kan menggali terus, gali lagi. Akhirnya jawaban ini nggak sama dengan jawaban yang tadi, udah dikejar. Ingat, ya, kamu disumpah, ya, karena setiap saksi itu disumpah dulu sesuai dengan agamanya. Yang Muslim disumpah pakai Quran sebagainya, bahwa saya akan memberikan kesaksian dengan benar. Dia udah disumpah pakai kitab suci, tetap aja bohong-bohong aja. Dia nggak tahu bahwa bersumpah palsu di bawah sumpah kitab suci berat urusannya di akhirat. Ya, kepentingan dia cuma mau meringankan bosnya aja supaya keputusannya ringan. Bosnya ibaratnya tidak sebersalah yang disangkakan. Itu terjadi, ya, kesaksian palsu itu. Warabiha, yang keempat, kenapa kesaksi palsu itu menjadi sesuatu yang besar? Annahu abaha ma harramallahu, karena sungguhnya dia, orang yang bersaksi palsu itu, hunya itu syahiduz zur yang di atas tadi. Abaha, membolehkan, ma harramallahu, sesuatu yang Allah haramkan. Wa asamahu, dan Allah lindungi ma, itu sesuatu itu, minal mali, berupa harta, wadami, dan darah atau nyawa, wal irdi, dan kehormatan atau harga diri, ya, kehormatan. Qala Allah Ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi alal muslimi haramun. Setiap muslim itu atas muslim yang lain itu haram. Artinya haram itu artinya dihormati, dijaga. Apanya? Maluhu, hartanya. Wadamuhu, dan darahnya atau nyawanya. Wa irduhu, dan kehormatannya atau harga dirinya, kehormatannya. Ini harus dijaga. Jadi setiap muslim kepada muslim yang lain itu wajib menjaga. Pertama, hartanya, nggak boleh ambil sembarangan tanpa hak. Ya, sampai gosok aja dosa. Gosok itu sendal pakai, padahal belum pinjam sama yang punya, dipakai aja, gosok. Ya. Bedanya gosok dengan mencuri, kalau mencuri nggak dipulangin, kalau gosok dipulangin lagi. Tapi tetap pakai tanpa izin itu dosa. Ya, itu harta dilindungi. Ada makanan di lemari temennya, jangan main makan aja, makanan siapa? Dilihat enak banget nih, ada roti nganggur, makan. Ntar begitu tanya, di mana tadi roti sini? Nggak tahu, padahal udah di perutnya dia. Ya, itu kan. Saya nggak lihat tuh roti, ya nggak lihat sekarang, ya udah pindahin ke perutnya, udah nggak lihat. Ya. Itu namanya menjaga hartanya, ya. Jangan sembarangan. Maka orang muslim itu harus tahu hak, mana yang hak, mana yang bukan hak, mana yang bagian dia yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini main bukan hak, main serobot aja. Ya. Yang bukan haknya, misalnya, banyak terjadi nih, ini banyak terjadi nih. Di masjid ada keran air, ini pakai tuh, diambil airnya dibawa ke rumah. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa yang ada di masjid itu untuk keperluan masjid. Ini dipakai untuk keperluan pribadi. Itu namanya nggak tahu mana haknya, mana yang bukan. Orang yang muslim yang benar
dia akan menjaga, oh ini bukan hak saya. Yang punya saya itu kalau kerannya ada di rumah saya, itu hak saya. Ini keran masjid lagi punya umat. Air yang keluar dari sini setetes itu harus dipakai untuk umat, bukan untuk pribadi. Saya minta boleh nggak? Ya kalau kepepet di rumah nggak ada air misalnya, minta izin sama DKM-nya boleh kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan ya tetap haram. Ya. Kalau air ini dipakai untuk dagang, dagangnya nggak berkah. Gimana mau berkah? Orang bahannya pakai barang yang tidak halal. Gimana mau berkah? Dimakan juga nggak enak. Itu banyak ya. Orang jualan ngambil lapak bukan di tempat yang punya dia, main sobot aja. Ada tanah kosong main tempatin aja. Itu nggak boleh. Apalagi barang ini punya publik, punya orang banyak, kemudian dikapling sendiri. Banyak kayak begini. Tanah kosong langsung gelar gelar lapaknya di situ. Padahal tanah ini punya siapa? Harus izin dulu. Bahkan punya orang aja masih berani begitu. Ada yang punya tanahnya main serobot aja. Di Jakarta ini banyak banget orang bikin rumah di atas tanah yang bukan haknya. Banyak banget. Ya, yang kemarin kebakaran di Pelumpang di Priok itu kena minyak ya. Apa namanya itu? Depo minyaknya Pertamina yang kebakaran. Itu kan rumah-rumah warga itu kena. Itu bukan tanahnya mereka itu. Tanah itu ada yang punya Pertamina, ada yang tanahnya punya katanya Kementerian Perhubungan atau apa. Bukan punya dia. Dan dia nempati itu bertahun-tahun di situ. Lo gimana? Ya saya nggak punya pilihan lagi, saya mau ngebangun di sini. Ya silakan saja. Tapi kamu melakukan apa di atas tanah itu tanah gosok namanya. Kamu ambil tanpa hak. Ya. Sampai ada dulu di Bahsul Masail, boleh nggak bikin musola atau masjid di atas tanah gosok yang tadi? Ini tanah punya pemerintah atau tanah punya BUMN, ditempatin di situ nggak diusir terus sampai dari rumahnya gubuk sampai dibangun tembok sampai bikin jalur listrik, bikin jalur air di situ. Udah kayak punya dia aja tuh tanah. Terus bikin masjid di situ, bikin musola di situ. Gimana sholat di atas itu? Terus bikin sholat Jumat, ya. Gimana? Bahkan ada ketentuan, ya, sholat Jumat itu harus di masjid yang wakaf, bukan masjid pribadi. Ya ini boro-boro wakaf, tanah bolanya robot. Gimana itu sholat Jumat dan ibadah di tempat itu? Ini kan problem, karena banyak dari kita yang tidak mau peduli atau mau repot-repot urusan menjaga hak orang lain. Dianggap gampang. Ya, dianggap gampang. Gak boleh. Ini kalau belajar agama betul-betul yang namanya wara, ya, wara, menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang syubhat, bahkan menjaga diri dari yang halal, yang levelnya halal bawah, bukan halal atas. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kami meninggalkan 90% yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Halal itu 90%-nya ditinggalin. Halal. Kenapa? Karena halal yang ini halal kelas bawah.
karena bisa jadi nyerempet kepada yang haram. Perkara syubhat yang belum jelas statusnya, ini halal apa haram. Syubhat itu dibilang halal ada halalnya, dibilang haram ada haramnya, tapi belum jelas, itu syubhat. Itu banyak banget itu, ya, perkara-perkara semacam ini yang namanya hak orang lain itu begitu mudah. Orang kalau wara, ya, wara, kalau seorang yang betul-betul wara itu sampai kalau dia hujan, dia nggak mau neduh di rumah orang, nggak mau neduh. Ini hujan nih, terus ada rumah ada apa namanya, ada atapnya, dia izin dulu sama yang punya rumah, Pak, minta izin mau neduh ya. Ada bangku di situ, Pak izin ya mau duduk, izin dulu, nggak main duduk-duduk aja walaupun bangku itu di pinggir jalan. Ini kalau orang yang tahu wara tuh begitu. Dia kepanasan, nggak mau main berteduh. Wah panas, berteduh tuh ada halaman rumah orang berteduh, nggak mau, dia izin dulu, Pak mohon izin boleh saya minta berteduh, begitu. Itu kalau orang yang menjaga haknya dengan benar, ya. Sampai ada cerita di zaman Sayyidina Imam Ahmad bin Hambal, ya, ada seorang ibu datang. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ibu siapa? Saya keponakan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu adalah seorang wali besar, ya, sufi besar yang luar biasa, terkenal. Kata Imam Ahmad, ibu ada apa? Ada perlu apa? Begini Imam. Nah ini kualitas orang top, ya, perempuan. Saya itu tiap hari kerjaan saya menyulam, menyulam itu? Mintal benang, jahit itu loh, bikin sulaman itu. Saya cari nafkah dari itu. Jadi saya sulam, dapat baju atau kain berapa meter saya jual. Kerjaan saya itu. Jadi hidupnya benar-benar sederhana sekali karena hanya cuma jual baju itu, kain itu di sulaman. Terus kenapa, kata Imam Ahmad, suatu ketika ada rombongan kerajaan lewat depan rumah saya. Namanya rombongan kerajaan itu kan pengawalnya banyak lampu-lampu itu di rombongan itu. Lampu-lampu itu terang banget, ya kan? Lampu-lampunya terang. Lah saya begitu ngelihat lampu terang meskipun malam, saya pakai, ya, untuk memintal benang itu. Boleh enggak? Kata ibu itu kepada Imam Ahmad, boleh enggak? Itu kan cahayanya nyampe ke saya tidak mengambil hak dia karena cahaya nyampe ke saya pakai buat pintar. Dia nggak rugi apa-apa, orang cahaya doang, cahaya kan kemana-mana. Saya pakai buat pintal benang saya. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Wahai ibu, Anda berasal dari rumah orang yang sangat soleh, yaitu Imam Malik bin Dinar, ya, maka jagalah diri dari perkara-perkara yang tidak baik, ya. La taghzili fi syu'aiha, janganlah engkau memintal di lampunya pasukan kerajaan itu. Bayangkan, Imam Ahmad juga terkenal sangat wara. Si ibu ini juga terkenal sangat wara, sampai memanfaatkan cahaya yang tidak merugikan sama sekali. Cahaya itu kan begitu dinyalain semua orang keterangan, ya. Itu aja nggak boleh untuk mintal baju. Kenapa? Nanti kamu pintal baju pakai cahaya,
modal cahaya yang bukan hak kamu, terus kamu jual, uangnya kamu makan, uangnya nggak berkah, kurang berkah. Halal ya. Ini saya katakan halal, jangan salah paham. Halal. Yang namanya ngambil cahaya gini kan tidak mengambil hak orang. Tapi ini babnya bab waro. Yang saya katakan tadi, Sayyidina Abu Bakar bilang 90% dari yang halal saya tinggalkan karena takut jatuh kepada yang haram. Ya. Tarokna tis'ata asyaril haram makhafata an naqa'a fil haram. Kami meninggalkan 90% yang haram, yang halal, ya, tis'ata asyaril halal, ya, makhafata an naqa'a fil haram. Takut jatuh kepada yang ini halal. Coba lampunya masjid saya nyalain, halal nggak kita pakai lampunya? Kalau kita di luar masjid kena lampunya ya halal, nggak apa-apa, tidak merugikan apa-apa. Tapi orang yang warok nggak mau. Jangan, cahaya bukan cahaya punya saya. Sampai buat pintal benang aja jangan. Ini pendidikan yang luar biasa. Orang Islam yang baik itu, Muslim yang baik, seorang mukmin tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kita kadang-kadang kan suka kebablasan, betul nggak? Begitu sekarang datang ke acara, yang diundang kamu doang, kamu bawa temen, ada nggak gitu? Yang diundang satu orang, dia bawa temen, nggak minta izin sama yang punya acara, ya. Misalkan dia bilang, Pak, bapak kan undang saya, kalau saya halal makan di sini. Teman saya ini saya bawa, boleh nggak makan di sini? Gitu. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Udah makan aja, makan. Ini saya diundang kok makan. Siapa yang membolehkan? Emang kamu yang punya hak. Kok dia yang membolehkan? Orang dia juga diundang, bukan makanan dia. Udah makan sekalian. Tuh, betapa ya perkara-perkara semacam ini banyak dianggap remeh. Dalam fikih itu nggak boleh orang yang diundang walimah dia ngajak temennya yang nggak diundang tuh nggak boleh, kecuali seizin yang punya hajat. Orang kalau bikin hajatan kan dia dihitung tamunya berapa. Biasanya ya tamunya 500, undangan 500, dihitungnya 1000 karena pasangan suami istri, ya kan? Biasanya gitu, bikin 500 undangan, makanannya 1000 karena nanti dia pasangan suami istri datang, gitu. Nah kalau suami istri bawa rombongan gimana? Ponakannya diajak, mertuanya diajak, mentang-mentang acaranya di hotel mewah, udah bareng-bareng aja, kan nggak masuk hitungan yang bikin acara. Iya kalau yang punya acara seneng, kalau yang punya acara nggak seneng dalam hatinya, orang yang saya undang satu kok yang datang sekampung, itu kan jadi nggak bagus makanannya dimakan. Banyak yang kayak situ, ya, banyak hal-hal semacam itu yang kurang diperhatikan. Jadi soal hak itu harus dijaga betul, ya, warok. Saya pengalaman saya waktu haji 2019. Ya, pengalaman haji 2019. Saya diajak makan di hotel. Teman saya membimbing jamaah kelas elit. Kalau saya kan petugas haji biasa. Tugas haji ya di hotel biasa. Ini hotel mewah karena jamaahnya kelas elit. Masuk. Jamaahnya lagi pada makan di restoran. Makanannya masya Allah mewah-mewah semuanya. Ayo makan kata teman saya. Teman saya ini
pembimbing di travel itu. Dia tuan rumah lah bahasanya gitu. Tapi saya mau makan, saya tanya dulu sama teman saya. Tolong tanya yang punya travel, boleh nggak saya makan di sini? Karena saya nggak bayar untuk acara umroh haji ini. Ini kan haknya orang yang bayar. Saya tidak bayar, saya cuma tamu. Ditanya sama dia. Kata teman saya, masih ada zaman sekarang orang kayak ente. Ya. Tanya dulu. Tanya, ketemu bosnya. Oh iya, makan. Kata bosnya. Baru saya. Enak saya makan. Kalau bosnya udah bilang, udah makan, silakan. Udah enak. Makanan enak-enak semua. Kalau seandainya nggak diizinin, nggak makan saya, walaupun enak, walaupun saya pengen betul tuh makanan, nggak pengen. Buat apa? Ya, makanannya enak sampai di perut, nggak berkah, ya kan? Ibadah kita jadi nggak khusyuk, ibadah kita jadi rusak. Itu kita belajar ya kayak gini, ya, belajar. Kadang-kadang di masjid kita mau pakai sendal orang. Mau ke tempat wudhu, sendal kita nggak bisa kena air, kita pinjam sendal yang plastik, yang apa? Itu kita cari. Siapa yang punya sendal ini nih? Oh iya punya saya, pinjam ya, pinjam baru kita pakai. Cuma sekedar sendal. Kalau kayak kita gimana? Udah pakai aja, ada di situ. Terlalu banyak menganggap mudah haknya orang lain. Ya, maka kita harus jaga yang semacam. Nah, itu haramun damuhu maluhu wa damuhu. Begitu juga darahnya, nyawanya jangan sembarangan. Ya. Wa irduhu, kehormatannya seorang mukmin itu dijaga betul, diharam. Salah satunya dijaga dengan apa? Dengan tidak menggibahnya, dengan tidak gibah itu ngomongin orang itu merusak kehormatan seseorang karena ngomongin sesuatu yang tidak dia sukai, ya, apalagi cacatnya, aibnya diomongin. Orang nggak suka, kalau dia dengar dia nggak suka, itu berarti ghibah, ya. Kecuali kalau ngomongin kebaikannya, wah dia orangnya dermawan, dia orangnya soleh, itu bukan ghibah. Ghibah itu sesuatu yang nggak enak. Yang kalau orangnya dengar pasti nggak suka dengarnya. Termasuk cacat-cacat fisiknya, ya. Misalnya kalau jalannya begini nih tangannya, terus ditiru-tiruin sama dia begini, itu ghibah juga, ya. Ada orang yang mulutnya kalau ngomong gitu, nah, ditiruin sama dia di belakangnya, orangnya nggak ada, gitu. Itu ghibah juga itu, karena yang dimaksud kan dia. Orang ngomongnya bindeng, sama dia ditiru-tiruin, itu ghibah juga. Karena orangnya nggak suka kalau dia lihat, suka nggak? Nggak suka lah. Kalau yang baik-baik diomongin boleh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu dengan dosa besar yang paling besar? Apa itu? Al isyraku billahi, bersekutu, menyekutukan Allah, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua, wa qauluz zuri, dan berbicara dusta, wa syahadatuz zuri, dan kesaksian dusta atau kesaksian palsu, ya. Famazala yukarriruha, terus saja Rasulullah itu mengulang-ulang, wa syahadatuz zur, wa syahadatu, ya, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ya, hatta qulna laitahu sakata, sehingga kami para sahabat itu berkata dalam hati, semoga beliau diem habis ini. Maksudnya Rasulullah nggak ngomong lagi. Jadi ketika Rasulullah ngomong gini,
akbarul kabair. Ya, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua. Ini masih nyender gini. Begitu ngomong wa qaulu zur, Rasulullah itu bangkit dari senderannya. Diulang lagi wa qaulu zur. Dalam riwayat itu seperti itu, riwayat yang lain. Rasulullah itu mengulang-ulang wa qaulu zur, ucapan dusta. Kenapa begitu beratnya perkara dusta ini bisa menghancurkan kehidupan orang, kehidupan segala macam. Ya. Sampai dari nyender ini Rasulullah sampai tegak begini. Artinya masalah ini sangat serius dan sangat berat, ya. Karena kalau dia musyrik, dia dengan Allah dosa dia. Dia durhaka sama orang tua, dia dengan orang tua. Tapi kalau ucapan palsu, kesaksian palsu, itu korbannya bisa banyak orang. Ya, korbannya bisa banyak. Termasuk ketika waktu sidang isbat masuk Ramadan ini, kesaksian palsu. Betul saya melihat bulan pada tanggal sekian. Itu kan kesaksian palsu, padahal dia nggak lihat bulan. Bayangkan dengan kesaksian palsu dia, akhirnya semua orang berpuasa. Ya, padahal belum waktunya puasa. Atau nanti besok 29 Ramadan. Betul saya udah lihat bulan hilal Syawal. Udah kata pemerintah besok kita lebaran. Padahal dia nggak lihat bulan. Kesaksiannya kesaksian palsu. Akhirnya satu negara itu buka puasa semua gara-gara kesaksian dia. Apa nggak rusak itu? Ya, padahal Ramadan belum selesai, tapi harus apa? Harus buka puasa gara-gara kesaksian dia. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sampai di sini kita bicara tentang kesaksian palsu. Ya, nanti insyaallah al-kabiratus sabi'ata asyrata, dosa besar yang ke-17, al-liwatu, ya, homoseksualitas. Nah, ini juga berat ini, ya, homoseksualitas. Ya, mudah-mudahan kita terjaga dari semua dosa-dosa besar ini, ya. Amin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.